Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz Zainal Arifin selaku Dewan Penguji menakosah khitobah pada malam ini. Dan yang saya banggakan kawan saya yang hadir pada malam ini dengan sehat walafiat. Yang pertama, kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa bertemu pada malam bulan Ramadan tanggal 1 ini yang barokah. Hadirin rahimakumullah, tak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang, yakni dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, kita sudah sering mendengar, bahkan sudah membaca dan menghafalkan potongan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Artinya, aku hendak menjadikan pemimpin di bumi. Siapakah pemimpin ini? Pemimpin ini ialah manusia. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, kalian semua adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang ia pimpin. Dalam hadis tersebut sudah dijelaskan bahwa kita semua adalah pemimpin, dari yang kaya sampai yang miskin, dari tua sampai yang muda. Sebagai pemimpin, kita tak lepas dari tanggung jawab yang diberikan kepada kita atas apa yang kita pimpin. Oleh karena itu, kita harus meneladani sifat Rasulullah dalam memimpin, karena Rasulullah adalah sebaik-baiknya pemimpin yang harus kita teladani. Sifat Rasulullah dalam memimpin yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya benar. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berucaplah perkataan yang benar. Rasulullah SAW dikenal dengan sosok yang amat jujur dan jauh dari dusta. Maka kejujuran ini semestinya tertanam pada diri setiap pemimpin. Pemimpin yang jujur tidak akan membohongi dirinya dan tidak akan membohongi rakyatnya, karena orang yang dusta akan dibenci oleh rakyatnya. Kemudian hadirin, yang kedua, sifat Rasulullah yang kedua adalah amanah. Rasulullah sejak kecil sudah bisa membangun amanah yang amat besar. Kita harus meneladaninya. Rasulullah SAW pernah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu yang pertama ialah jika ia berbicara ia berdusta, jika ia janji ia ingkar, dan yang terakhir jika ia diberi amanah dia berkhianat. Di riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jika kita tidak bisa menjaga amanah, kita akan termasuk orang yang ingkar. Naudzubillah min dzalik. Kemudian sifat yang ketiga ialah tabligh.
yang artinya menyampaikan. Sebagai seorang rasul, Rasulullah sudah pasti menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Begitu juga kita sebagai seorang pemimpin, kita harus meneladaninya dan kita harus menyampaikan kebenaran agar kita dipercaya oleh banyak orang. Kemudian sifat yang keempat yaitu fatona. Rasulullah dalam memimpin yang mengandalkan ilmu dan kecerdasan. Mampu pintar dalam mengatasi masalah dan berilmu ialah sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang fatona akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Jika ia tidak membuat kebijakan itu dan dia melenceng dari syariat Islam, maka sesungguhnya dia orang yang buruk. Mungkin kesimpulan pada khitbah ini ialah seorang pemimpin harus meneladani sifat Rasulullah dalam memimpin agar menjadi pemimpin yang bijaksana dan dapat membangun bangsa. Mungkin sekian dari saya. Undur maqalah wala tandur maqalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.